Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat, karena semangat adalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena semangat, bahasa Alkitabnya adalah antusias. Ketika kita selalu antusias, ada kekuatan yang mengalir dari Tuhan untuk kita. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang, tetapi semangat sukacita membawa gairah dan dorongan, bahkan bisa mengalahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Sakit, penyakit, kelemahan, segala macam hal bisa menyingkir ketika kita semangat. Karena itu saya akan mengajak kembali pagi hari ini Bapak Ibu untuk mempelajari 3 hal yang sudah kita dengar, bahwa kebangkitan Kristus ketika dia keluar dari lubang kubur mengalahkan maut, dan dia hidup selama 40 hari lagi berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Dan di dalam Kisah Rasul itu dikatakan bahwa dia bolak-balik, dia berulang kali menunjukkan bahwa dia itu hidup. Jadi jelas sekali bahwa berulang kali dia berbicara untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dia tidak mati, tetapi dia hidup. Karena itu di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 5 dikatakan begini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, dalam ayat yang ke-17 dan 18. Ketika aku melihat dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi hal yang paling menakutkan dalam hidup orang adalah kematian, maut. Kitab Ibrani berkata bahwa manusia diperhamba dengan ketakutan akan kematian. Tapi lewat kebangkitan Kristus, dan saya mau mengajak kita, saya berdoa Tuhan membuka mata hati kita, sehingga saudara punya iman, punya keyakinan, dan sudah perlu merenungkan. Kalau sampai hari ini sudah mungkin masih takut mati, sehingga kita coba mencari-cari cara jalan untuk melindungi diri kita dengan cara-cara manusiawi, seolah-olah kita bisa menghindar dari kematian. Saya mau beritahu, saudara, orang kaya, orang miskin, pejabat, orang miskin, siapapun tidak bisa menghindar dari kematian. Karena itu Yesus bangkit dan menunjukkan kepada kita dia hidup. Di kitab Wahyu jelas Yohanes melihat, dia mendengar Tuhan berbicara sampai dia tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Tapi Tuhan meletakkan tangan kanannya di atasnya dan berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maut sudah dikalahkan, kunci maut sudah dipegang oleh Yesus. Segala kuasa di surga, di bumi, di bawah bumi sudah dipegang, dan dia memberikan kuasa otoritas kepada kita. Karena itu saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, penting sekali kita memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Ketakutan muncul ketika kita tidak memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Kekhawatiran, kecemasan adalah akibat kita tidak memahami, mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah, dia sungguh bisa melihat kita, dia sungguh bisa mendengar kita, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia berkata, aku hidup, ya, aku telah mati, tapi kematian, maut tidak bisa berkuasa atas Yesus Kristus. Dan itulah Tuhan Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu persis. Karena itu Bapak Ibu dengerin baik-baik, dia tidak pernah meninggalkan kita sampai kesudahan alam. Dia akan menyertai kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Daud memahami prinsip ini. Heran sekali saudara-saudaraku, hari ini ada banyak begitu kecemasan, ketakutan. Jawabnya sederhana. Terkadang kita cuma tahu, kita ngerti Yesus Kristus Allah hidup, tapi cuma sebatas otak kita.
pengetahuan kita, tapi kita belum sampai pada titik iman. Karena itu kita ingin belajar hari-hari ke depan, sungguh dia hidup. Apa yang dia lakukan dulu, dia bisa lakukan sampai hari ini. Rasul Paulus berkata, saya bacakan dari ayat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 9. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang di dalamnya aku teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Injil adalah kabar baik, berita tentang kematian Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan, ya betul, dia mati dan dikuburkan, tetapi dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lihat saudaraku, dia hidup. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jelas, saksinya banyak sekali. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Bapak Ibu, Paulus mengatakan 500 orang, 12 murid, bahkan terakhir kepada Paulus, dan Paulus dilawat Tuhan ketika dia coba ingin menganiaya, membunuh orang-orang percaya pada masa itu. Dia dihadang oleh Tuhan, matanya dibutakan, tapi di situ secara jasmani matanya buta, tetapi secara rohani mata rohaninya menjadi melihat. Dia berkata, siapakah engkau? Ya Tuhan, aku Yesus, aku Tuhan. Kenapa engkau mau aniaya aku? Saudara, hari itu walaupun matanya menjadi buta, tetapi mata hatinya menjadi melihat. Banyak orang, saudaraku, matanya terbuka melihat, tapi mata hatinya buta. Dia tetap tidak bisa melihat Tuhan yang hidup. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan, ayat yang ke 12 sampai 20. Jadi bila mana kami diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Memang waktu Yesus bangkit, saudaraku, berita yang disampaikan oleh para pengawal, tentara-tentara, bahwa Yesus dibangkitkan. Lalu tentara itu disuap dan dikatakan, bilang aja Yesus dicuri orang. Sehingga berkembang sampai hari ini, Yesus tidak bangkit. Tapi saya mau yakinkan saudara, bahwa ada 500 orang lebih murid-murid menyaksikan, sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar ialah Kristus telah mengalahkan maut, Dia bangkit. Dan saya berdoa perjalanan kita bukan sekedar berjalan tanpa arah, tetapi kita meyakini Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ada pengharapan sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun yang sedang terjadi menimpa dunia ini. Walaupun dunia tidak semakin baik, akan semakin suram, semakin kacau. Tetapi di dalam Yesus, ketika kita mengenal Dia dengan benar, hati kita tetap teguh, tetap kuat, tetap antusias, tetap semangat. Karena kita mempercayai Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.